Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Henry Suryana dalam program World News untuk menyajikan informasi terkini dan teraktual yang kami rangkum untuk Anda. Pada hari Selasa, 14 Oktober 2025, telah berlangsung perkuliahan ke-7 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 15.30 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Perkuliahan ini diawali dengan penampilan kelompok 4 untuk mempresentasikan materi landasan hukum dan etika dalam praktik jurnalisme, perbandingan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi, dengan menampilkan PowerPoint. Dalam penjelasan PowerPoint tersebut, kelompok 4 menjelaskan bahwasannya transisi visual kebebasan pers di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini merupakan pilar utama demokrasi dan hak asasi manusia yang memberikan ruang bagi jurnalis untuk mencari serta menyebarluaskan informasi secara bebas. Namun, kebebasan ini tidaklah tanpa batas. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan wajib memiliki dan menaati kode etik jurnalistik atau bisa kita sebut KEJ, yang bahkan memiliki kedudukan hukum sah sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pers. Jurnalisme investigasi versus jurnalisme data. Dalam praktik jurnalisme investigasi, jurnalis dihadapkan pada tantangan hukum yang lebih kompleks, terutama terkait undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Regulasi ini sering menjadi dilema karena di satu sisi melindungi dari penyalahgunaan informasi digital, namun di sisi lain berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan penyelidikan jurnalistik. Sementara itu, dalam era digital jurnalisme, data yang semakin populer juga memiliki regulasi spesifik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP menjadi penting dalam jurnalisme data, mengatur batasan penggunaan, persetujuan, dan keamanan data pribadi. Undang-undang ini menuntut jurnalis untuk berhati-hati agar tidak melanggar hak privasi individu, seperti tidak mengungkap identitas seseorang yang tidak relevan dengan kepentingan publik. Meskipun sebagian besar data bersifat publik, tidak semua informasi pantas disebarluaskan tanpa pertimbangan etis. Untuk melindungi kemerdekaan pers dan mengembangkan dunia pers nasional, Dewan Pers dibentuk berdasarkan undang-undang. Peran dan fungsi Dewan Pers meliputi penetapan dan pengawasan pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan upaya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait kasus pemberitaan, hingga meningkatkan kualitas profesi wartawan. Jurnalisme, baik investigasi maupun data, menuntut kemampuan analis tinggi, ketelitian, serta pemahaman metodologi pengumpulan dan pengolahan informasi yang tepat. Di tengah tantangan teknis, etika, dan kelembagaan, penerapan prinsip verifikasi dan keberimbangan harus konsisten diterapkan, khususnya pada jurnalisme investigasi, untuk menghindari kerugian pihak tertentu tanpa dasar bukti yang kuat dan menjamin laporan yang objektif. Setelah kelompok 4 selesai presentasi, kemudian perkuliahan dilanjut dengan penampilan berita oleh kelompok 5 untuk mempraktekkan berita pada saat di lapangan, mulai dari news anchor, reporter, narasumber, kameramen, dan lain-lain yang berhubungan dengan berita. Selanjutnya perkuliahan diakhiri dengan sesi foto bersama
yang merupakan bukti perkuliahan pada hari ini. Demikian informasi berita siang ini. Saya Henry Suryana dalam program World News mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.